Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Masyarakat modern menghadapi ancaman besar. Suatu hari, seseorang bisa terbangun dan menyadari bahwa separuh hidup mereka telah hilang. Obat-obatan psikiatri yang sering digunakan untuk mengatasi kecemasan dan depresi, kini menjadi hal yang umum. Sayangnya, obat-obatan ini kurang efektif dalam menyembuhkan dan seringkali hanya menjadi penopang sementara untuk konflik psikologis yang berkelanjutan. Namun, ada cara lain untuk mengatasi kecemasan dan depresi. Dalam video ini, kita akan menjelajahi kebijaksanaan Carl Jung, seorang psikiater terkenal, untuk mendapatkan panduan. Sebelum melanjutkan, silakan tekan tombol like di bawah video ini. Jika Anda belum berlangganan kanal ini, pertimbangkan untuk berlangganan agar mendapat notifikasi video baru. Kedokteran modern sering mengaitkan gangguan kecemasan dengan perubahan kimiawi di otak. Banyak dokter masih memegang keyakinan ini, yang merugikan pasien mereka. Akibatnya, semakin banyak orang yang diyakinkan bahwa penyakit mereka murni bersifat fisik. Namun, Jung percaya bahwa sebagian besar kasus kecemasan dan depresi bukan berakar pada otak yang bermasalah, melainkan pada cara hidup yang keliru. Oleh karena itu, pendekatan awalnya bukan meresepkan obat, melainkan memberikan pemahaman psikologis. Pemahaman ini melibatkan kesadaran akan apa yang harus diharapkan dari kehidupan dan perubahan yang diperlukan. Jung menegaskan bahwa banyak orang memiliki keyakinan tidak realistis bahwa hidup seharusnya mudah, penderitaan harus diminimalkan, dan tantangan harus dihindari. Namun, ia berterus terang kepada pasiennya, hidup pada dasarnya penuh tantangan. Kenyamanan dan kedamaian bukanlah keadaan alami kita. Tidak mungkin terapi apapun bisa menghilangkan semua kesulitan. Tantangan justru penting untuk kesejahteraan kita. Menyadari bahwa kesulitan adalah bagian tak terpisahkan dari hidup, dan bahwa hadiah berharga tidak datang dengan mudah membuat kita berpijak pada kenyataan. Kesadaran ini menjadi pemicu pertumbuhan pribadi. Ketika kita menerima kerasnya hidup, kita menyadari perlunya membangun karakter yang tangguh untuk menjalani kehidupan yang memuaskan. Sebaliknya, jika kita terjebak dalam ilusi bahwa hidup harus mudah, kita akan kehilangan motivasi untuk menguatkan karakter. Kesalahan kedua adalah berharap bahwa seiring waktu, hidup akan menjadi lebih mudah secara ajaib. Jung menyamakan hidup dengan medan pertempuran, selalu begitu dan akan selalu begitu. Tanpa tantangan, keberadaan itu sendiri akan berhenti. Jung memiliki pesan penting untuk pasiennya. Masalah kita terjadi sekarang, di masa kini, dan menggali masa lalu tidak selalu menyelesaikannya. Banyak orang berpikir bahwa untuk maju dalam hidup, mereka harus mengungkap mengapa mereka seperti adanya sekarang. Namun, Jung melihat ini sebagai taktik penghindaran, cara untuk mengelak dari kerjaan sesungguhnya. Ia percaya bahwa kita cenderung menghindari melihat ke dalam diri untuk menemukan penyebab ketidaknyamanan kita. Lebih mudah untuk menyingkirkan masalah itu jauh-jauh, baik dalam waktu maupun ruang. Menghadapi masalah dan membuat perubahan positif terasa berisiko dan tidak menyenangkan. Namun, Jung menegaskan bahwa langkah pertama dalam pendekatan psikologis yang menyeluruh adalah menghadapi shadow kita. Shadow adalah bagian dari diri kita yang ingin kita sembunyikan, sifat-sifat yang kita malu akui. Ini adalah sisi gelap kepribadian yang kita lebih suka tutupi. Jung yakin bahwa setiap orang memiliki shadow, dan semakin kita menguburnya, semakin kuat dan gelap ia menjadi. Menghadapi shadow sangat penting untuk pertumbuhan pribadi. Dengan mengakui kekurangan kita, kita mendapatkan kendali atasnya. Seperti yang dikatakan Jung, segala sesuatu yang disadari dapat diperbaiki, tetapi yang tetap tidak disadari berada di luar jangkauan perbaikan. Shadow tidak hanya berisi kekurangan, tetapi juga kualitas yang dapat memperkaya hidup kita. Kita sering melihat elemen shadow kita pada orang-orang di sekitar kita karena kita memproyeksikan sifat-sifat yang kita tekan ke mereka. Mengenali apa yang mengganggu kita pada orang lain dapat mengungkap sisi tersembunyi kita sendiri. Kita juga bisa menemukan shadow dengan merenungkan motif di balik tindakan kita, terutama yang membuat kita merasa malu. Kejujuran pada diri sendiri adalah kunci.
Pendekatan Jung juga menekankan pentingnya menemukan makna dalam hidup, terutama saat melawan depresi atau kecemasan. Ia percaya bahwa memiliki peran penting dalam drama kehidupan sangatlah vital. Alih-alih terpaku pada masa lalu, fokus Jung adalah merangkul masa kini, memahami shadow kita, dan menemukan tujuan hidup. Beberapa orang, misalnya, cenderung menekan kemampuan mereka untuk mengekspresikan kemarahan atau membela diri. Mengakui dan memahami aspek-aspek yang ditekan ini, yang sering disebut shadow, memberi kita akses ke sifat-sifat yang dapat memperkaya kehidupan. Seperti kata Jung, shadow tidak selalu buruk. Ia mengandung kualitas yang dapat memperkaya keberadaan manusia. Namun, kita sering menyadari shadow dengan mengamati kelemahan, kekurangan, dan ketidakamanan pada orang-orang terdekat. Ini bukan hanya karena kita menekan sifat serupa dalam diri kita, tetapi juga karena kita memproyeksikan elemen shadow kita ke orang lain. Dengan memperhatikan sifat-sifat yang mengganggu kita pada teman atau keluarga, kita bisa melihat skill shadow kita sendiri. Cara lain untuk menyadari shadow adalah dengan merenungkan motif di balik tindakan kita, terutama yang membuat kita malu dan bersikap terbuka untuk mengkritik diri sendiri saat diperlukan. Jung menegaskan bahwa seringkali, satu-satunya hal yang menghalangi kita untuk melihat shadow adalah kemampuan untuk jujur pada diri sendiri. Selain meningkatkan kesadaran terhadap shadow, aspek penting lain dari pendekatan terapi Jung adalah membantu pasien menemukan makna dalam hidup mereka. Jung percaya bahwa ketika seseorang mengalami depresi berat atau diliputi kecemasan, menemukan peran penting dalam drama kehidupan sangatlah krusial. Untuk menggambarkan ini, Jung pernah berbagi pengalaman bertemu dengan kepala suku Pueblo di awal abad ke-20. Kepala suku itu menjelaskan tradisi mereka, menekankan tugas mereka untuk membantu matahari terbit di atas cakrawala setiap hari. Ia menyatakan bahwa ini bukan hanya untuk kepentingan suku mereka, tetapi untuk Amerika dan seluruh dunia. Jung menyadari bahwa ini mungkin terdengar aneh bagi telinga modern, tetapi ia menunjukkan bahwa anggota suku ini tidak menderita gangguan saraf, kecemasan, atau depresi yang melanda banyak orang di dunia modern. Mereka tidak bergantung pada pil atau kecanduan. Sebaliknya, hidup mereka penuh dengan makna dan tujuan. Jung menggambarkan mereka sebagai memiliki martabat yang alami dan utuh. Sebaliknya, ia pernah bertemu dengan seorang wanita dari dunia barat yang terus berpindah-pindah, mencari sesuatu yang tak pernah ia temukan. Jung kagum saat menatap matanya. Matanya mencerminkan seseorang yang putus asa mencari makna, seperti hewan yang terpojok. Wanita itu terobsesi dengan pencarian tanpa henti, dan Jung bertanya-tanya mengapa. Ia menyadari bahwa hidup wanita itu sangat biasa, tanpa tujuan. Jika ia lenyap hari ini, tidak akan ada jejak yang ditinggalkan, karena ia merasa tidak berarti. Pencarian kompulsif ini menjangkiti banyak orang di dunia barat. Ada yang berpindah dari satu kepercayaan ke kepercayaan lain, mengejar pasangan romantis, atau terobsesi dengan uang, prestise, atau pengakuan. Namun, di balik berbagai pengejaran ini, ada motivasi yang sama, melarikan diri dari kosongan eksistensi mereka. Mereka berusaha mengisi kosongan yang tidak bisa diisi dengan harta atau pengalaman. Jung menjelaskan bahwa kekosongan ini hanya bisa diisi dengan mengetahui bahwa kita menjalani hidup yang bermakna. Bayangkan jika wanita itu bisa berkata, "Saya adalah putri bulan, dan setiap malam saya membantu ibu saya, bulan, terbit di atas cakrawala." Hidupnya akan berubah, penuh dengan makna bagi dirinya dan seluruh umat manusia. Rasa tujuan ini membawa kedamaian batin. Ketika orang merasa seperti aktor dalam drama ilahi kehidupan, itulah satu-satunya yang benar-benar memberi makna pada keberadaan mereka. Segala sesuatu seperti karir atau membesarkan anak menjadi kurang berarti dibandingkan ini. Semuanya bermuara pada satu pertanyaan, apakah hidup Anda bermakna? Jung tidak menyarankan kita semua mengadopsi mitologi Pueblo. Sebaliknya, ia menyoroti penderitaan yang berasal dari kurangnya makna dalam banyak kehidupan. Bagi mereka yang ingin terbebas dari kecemasan atau depresi, tugasnya adalah menemukan makna ini. Kita harus menemukan cara untuk membenarkan keberadaan kita, baik melalui agama, berkontribusi pada nilai-nilai seperti keadilan atau komunitas, atau melalui tindakan kreatif. Terserah pada masing-masing dari kita untuk menemukan bagaimana kita bisa memainkan peran bermakna dalam drama ilahi kehidupan. Mereka yang berhasil akan menentukan masa depan mereka sendiri. Namun,
Bagi yang gagal, tahun-tahun atau bahkan dekade penderitaan tanpa arti dan pencarian tanpa akhir menanti. Seperti yang Jung katakan, saya hanya peduli pada pemenuhan apa yang ada dalam setiap individu. Itulah masalah sejati. Mari kita bekerja untuk membantu bulan kita sendiri terbit di atas cakrawala dan menemukan jalan unik kita menuju kehidupan yang bermakna. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Saya harap refleksi ini bermanfaat. Jika Anda baru di sini, pertimbangkan untuk berlangganan ke komunitas Stoik. Sampai jumpa lagi.